Salam rakyat adil makmur. Terima kasih atas kedatangan kawan-kawan media yang telah hadir di dalam acara konferensi pers yang diselenggarakan oleh DPP Prima menanggapi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekaligus juga mengklarifikasi pernyataan-pernyataan dari banyak pihak yang telah kemudian merespon secara keliru hasil putusan dari Pengadilan Negeri tersebut. Jadi kami perlu menyampaikan bahwa yang kita ajukan ke Pengadilan Negeri itu bukan sengketa pemilu. Ini banyak disalahpahami. Karena kita juga paham bahwa Pengadilan Negeri tidak punya wewenang untuk mengadili sengketa pemilu. Yang kita ajukan ke sana adalah PMH, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU, yang telah kemudian menghambat hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut dalam pemilu. Itu yang menjadi materi utama dari permohonan gugatan kita di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perlu diketahui, sebelum kita melakukan permohonan ataupun gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kita sudah melakukan upaya hukum. Upaya hukum sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pada saat kemudian kita dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi, kita sudah melakukan langkah-langkah hukum, upaya-upaya hukum ke Bawaslu, kemudian ke PT UN, tetapi hasil dari proses upaya hukum yang kami lakukan itu buntu. Maka kemudian atas nama hak asasi manusia sebagai warga negara yang punya hak politik, kami mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri. Bukan dalam konteks sengketa pemilu, tetapi sebagai upaya memperjuangkan hak sipil kami, hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut menjadi peserta pemilu 2024. Atas nama hak asasi manusia sebagai warga negara, kami meminta dengan upaya hukum yang sudah kami lakukan, kami meminta agar hak kami sebagai warga negara untuk berpolitik, mendirikan partai politik dan menjadi peserta pemilu harus dipulihkan. Karena dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah terbukti bahwa KPU melakukan tindakan ataupun perbuatan melawan hukum. Artinya kita punya hak untuk menuntut supaya hak politik kita sebagai peserta pemilu dipulihkan kembali. Untuk itu kami sangat menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan kami menghimbau agar semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Siapapun, baik itu pejabat negara, ketua partai politik maupun ahli-ahli hukum, semua harus menghormati putusan hukum yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi itu sebagai pembuka dari pernyataan kami, nanti akan dilanjutkan oleh jajaran DPP lainnya. Kami persilakan Bung Sekjen untuk memberikan tambahan. Terima kasih, Ketua Umum. Jadi perlu kami jelaskan sedikit secara kronologis proses yang sudah kami lalui dari pendaftaran sebagai partai politik calon peserta pemilu pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 12 Agustus tahun 2022. Kemudian putusan dari KPU pada bulan Oktober yang menyatakan
prima tidak memenuhi syarat, dalam tentang waktu tersebut kita mendaftar dengan syarat 100% seluruh kelengkapan persyaratan yang ditentukan dalam persyaratan yang ditentukan oleh KPU harus 100%, yang terdiri dari struktur di 34 provinsi, kabupaten, 75% kabupaten, 50% kecamatan, dan 1.000 atau 1/1000 anggota dari setiap kota kabupaten. Persyaratan itu sudah kita penuhi semuanya. Itu sudah 100%. Tetapi dalam proses sampai dengan beberapa hari setelah kita dinyatakan 100% persyaratannya, di dalam sipol KPU persyaratan kita itu turun menjadi 97%. Berarti ada error dengan sipol di KPU. Sudah dinyatakan memenuhi syarat 100%, kemudian tiba-tiba di sipolnya turun menjadi 97%. Keterangan yang muncul di sistem informasi partai politik KPU. Nah, kemudian kita sudah melakukan upaya hukum karena ada persoalan-persoalan seperti itu, ya. Kita melakukan upaya hukum dengan mengajukan dalil gugatan ke Bawaslu, antara lain bahwa KPU menerapkan standar ganda karena ada anggota yang di daerah tertentu dengan persoalan NIK, ya, NIK yang dinyatakan belum terdaftar ke dalam daftar pemilih berkelanjutan. Itu ada yang dinyatakan memenuhi syarat, tapi di daerah tertentu ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi ada standar ganda yang terjadi dari KPU, yang digunakan oleh KPU. Kemudian juga ada error ya dalam sistemnya, seperti yang tadi saya jelaskan soal menurunnya data presentasi dari 100% menjadi 97%, dan juga ada persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan sipol dan tata cara yang dikeluarkan oleh KPU. Nah, keseluruhan gugatan kita ini dikabulkan oleh Bawaslu. Ya. Artinya, Bawaslu sudah mengakui bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Sehingga kita diberikan waktu kesempatan 1 kali 24 jam untuk memperbaiki. Bawaslu mengabulkan sebagian tuntutan kita agar kita diloloskan, tetapi Bawaslu meminta kita memperbaiki dengan memberikan waktu hanya 1 kali 24 jam untuk memperbaiki sekitar lebih dari 13.000 data keanggotaan. Nah, persoalan yang muncul kemudian, KPU tidak benar-benar menjalankan apa yang menjadi putusan dari Bawaslu, sehingga beberapa hak atau beberapa bagian ketentuan dari keputusan dari Bawaslu itu tidak benar-benar dijalankan, ya. Dan hak, misalnya kita tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki data anggota yang sudah dinyatakan TNS tidak memenuhi syarat pada masa sebelumnya. Kemudian juga ada kota-kota kabupaten, ya, ada 5 kota kabupaten yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, itu sudah dikunci, tidak bisa lagi kita melakukan perbaikan, penambahan data dan sebagainya, dikunci, sehingga 5 kota kabupaten tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kita sudah mengajukan permohonan, mengirim surat kepada KPU dengan tebusan ke Bawaslu bahwa ini sipol yang kita akses tidak bisa menambahkan data-data tersebut. Nah, tetapi surat kita itu diabaikan. Kemudian di sini sudah terjadi pelanggaran terhadap Prima, sehingga pelanggaran hak politik kita, sehingga kita kemudian melakukan gugatan ke setelah muncul putusan di bulan Oktober, kita mengajukan gugatan ke Bawaslu, ya, ke Bawaslu. Bawaslu menyatakan tidak dapat memproses kasus kami karena kasus ini merupakan tindak lanjut sesuai dengan peraturan Bawaslu. Kasus ini merupakan tindak lanjut dari putusan Bawaslu sebelumnya, jadi tidak dapat diproses. Majulah kami ke Petun, PT UN. PT UN menyatakan tidak dapat menerima karena kasus kami belum merupakan putusan yang final, jadi harus menunggu putusan final di tanggal 14 Desember. Menunggulah kami sampai 14 Desember. Muncullah putusan final dari KPU tanggal 14 Desember, tetapi putusan dari KPU ini tidak sesuai dengan PKPU-nya sendiri yang menyatakan bahwa KPU harus menyebutkan nama-nama partai yang lolos dan nama-nama partai yang tidak lolos dalam verifikasi. KPU hanya mengumumkan nama-nama partai yang lolos, yang tidak lolos tidak disebutkan. Apa akibat hukumnya? Akibat hukumnya adalah ketika kami maju ke Petun menyatakan kami tidak punya legal standing karena nama kami tidak disebutkan dalam putusan final tersebut.
Jadi ini ada semacam desain yang sengaja, sengaja pelanggaran peraturan yang sengaja oleh KPU untuk menggagalkan atau mengebiri hak politik kami. Jadi prosesnya demikian. Nah, ketika sudah sampai pada tahap tersebut, apa kira-kira apa langkah politik atau langkah hukum ya untuk memulihkan hak politik, untuk mendapatkan keadilan? Di mana kami harus mencari keadilan? Ya, ke pengadilan lah tempatnya. Pengadilan tempat mencari keadilan. Makanya kami datang ke pengadilan negeri dengan tuntutan atau gugatan bahwa KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum, ya, dan bahwa kami telah dirugikan akibat perbuatan KPU tersebut, dan bahwa hak politik kami harus dipulihkan. Itu kronologis yang terjadi. Jadi ini sangat jauh dari simpang siur, ya, anggapan atau persepsi tentang apa yang kami lakukan dalam proses ini. Seolah-olah yang terjadi tiba-tiba muncul putusan ini dan kami ini menjadi apa? Bukan, tidak ada hubungan dengan hal-hal yang dipersepsikan itu, karena kami fokus pada bagaimana memulihkan hak politik kami. Itu. Ada tambahan dari Bung Mangapul selaku wakil ketua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahin sedikit aja apa yang disampaikan oleh Ketum dan Sekjen. Udah ya? Udah bisa ya. Pertama, kami mau sampaikan bahwa Partai Rakyat Adil Makmur itu didirikan dan mengikuti semua prosedur hukum. Mulai dari pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, pendaftaran di KPU, dan mengikuti semua tahapan pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu. Sebagai partai yang didirikan oleh orang yang juga punya kontribusi besar dalam perubahan dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia, kami tempuh upaya-upaya hukum. Kami tunduk kepada upaya hukum. Seperti yang dalam konstitusi kita mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tadi sudah dijelaskan betapa sulitnya, betapa jibaku dalam waktu yang relatif hampir bisa dipastikan sangat tidak mungkin dalam waktu setahun memenuhi struktur di 34 kabupaten kota, 34 provinsi, 100% di provinsi, 75% di kabupaten kota, 50% di tingkat kecamatan, bahkan keanggotaan. Setelah itu kami mengikuti tahapan berikutnya. Ternyata oleh KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Apa langkah yang kami tempuh? Ini penegasan saja sebenarnya. Kami melakukan proses 2 kali di Bawaslu. Pertama, mediasi. Kemudian ada proses adjudikasi. Jadi kalau mediasi gagal, dilanjut dengan proses. Dan terbukti apa yang kami lakukan, apa yang Partai Rakyat biasa lakukan, itu oleh negara. Dalam hal ini negara itu Bawaslu itu negara. KPU dan Bawaslu juga negara. Menyatakan bahwa partai berima memenuhi syarat. Dan itu harus dilaksanakan putusannya, karena ini kan tahapan. Ternyata tidak. Jadi seperti yang dijelaskan Sekjen tadi, tempuh sampai PT UN. Nah, ini bukan soal sengketa pemilu. Ini perbuatan melawan hukum oleh negara. Karena ada perintah undang-undang yang tidak dilaksanakan oleh negara. Dalam hal ini KPU. Jadi tidak ujuk-ujuk. Jadi kalau ada opini yang menyatakan, mengkerucut bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang, ultra petita, dan segala macamnya, putusannya putusan serta-merta. Kami harap itu disampaikan dalam proses berikutnya kalau KPU melakukan upaya itu. Karena apa? Putusan ini berproses. Ada disebut eksepsi. Di situ jelas bahwa eksepsi tergugat ditolak. Artinya eksepsi yang menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang itu ditolak oleh majelis. Kenapa? Ini perbuatan melawan hukum. Bukan sengketa pemilu. Seperti yang saya sampaikan itu, bahwa kami menempuh upaya hukum tunduk pada proses peraturan perundang-undangan untuk apa? Untuk demi keadilan, memenuhi hak-hak politik, memenuhi hak-hak sipil politik dalam keadaan apapun yang tidak boleh dihentikan dalam keadaan apapun. Hak politik itu juga
merupakan seperti hak hidup yang tidak bisa diabaikan, diindahkan dalam kondisi apapun. Saya pikir itu aja saya tambahin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan bahwa menunggu itu proses yang membosankan dan cukup lama. Nah, perlu diketahui semuanya oleh rekan-rekan wartawan bahwa dari 34 provinsi, 423 kabupaten kota, semua kader dari mulai pusat sampai ke daerah tetap memiliki semangat juang yang tinggi untuk menunggu hasil ini. Artinya proses ini tidak ujuk-ujuk tadi disampaikan. Proses yang cukup panjang dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, tadi yang disampaikan oleh sekjen dari proses kronologis maupun dari bagaimana kita mempertimbangkan bahwa ini bukan sengketa pemilu, tapi justru pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU tadi disampaikan oleh ketum juga waketum. Nah, ini perlu dipahami dan kita juga banyak masuk dari rekan-rekan yang lainnya bahwa ini ujuk-ujuk kok prima seperti ini, ujuk-ujuk kok menunda dan sebagainya. Ini keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan kita lakukan, artinya yang dilakukan oleh ratu negara, aparat negara juga dilakukan oleh aparat negara. Jadi kalau tadi kita juga dengar bahwa KPU akan banding, padahal di satu sisi juga dinyatakan bahwa pengadilan tidak sah, tapi akan banding. Artinya juga serta-merta menyatakan bahwa ini sah secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, ini tidak ada kaitannya dengan masalah sengketa pemilu. Ini perlu dipahami. Ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin saya sedikit tambahkan catatan saja bahwa Kovenant ya, PBB tentang hak sipil dan politik itu telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Jadi itu yang menjadi dasar hukum atau dasar dari gugatan kami ke Pengadilan Negeri. Demikian kawan-kawan media penjelasan dari kita. Mungkin ada yang masih belum nyangkut atau mau dipertanyakan atau diperjelas oleh kawan-kawan media, dipersilakan. Pak, penegasan berarti dari Partai Prima tidak mengharapkan adanya penundaan pemilu lewat putusan pengadilan ini atau seperti apa ya Pak? Tapi karena proses hukum yang kita lakukan ya di Petun, di Bawaslu itu kemudian untuk dan kita tidak tercantum sebagai peserta pemilu, kita minta, ya, sejak awal kita minta supaya proses pemilu itu dihentikan sementara. Proses pemilu, gitu loh. Proses pemilu dihentikan sementara. Kalau sebelumnya secara politik kita melakukan gerakan-gerakan politik meminta supaya KPU diaudit, supaya persoalannya jelas. Di Pengadilan Negeri kita menyatakan agar kemudian proses dan tahapan pemilu itu dimulai dari awal lagi. Kenapa? Karena KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah terbukti selalu melakukan perbuatan melawan hukum. Dan sekarang kawan-kawan juga tahu bahwa di DKPP sedang menjalani proses pengadilan di mana kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sedang disidangkan di DKPP. Kalau kemudian ya proses pemilu yang penuh kecurangan seperti ini dilanjutkan, itu akan membahayakan kehidupan berbangsa bernegara pasca pemilu dilaksanakan. Maka yang kita tuntut bukan persoalan penundaan pemilu, tapi prosesnya itu dimulai dari awal lagi. Prosesnya dihentikan dan dimulai dari awal lagi. Dan kami sudah menghitung kira-kira proses pemilu ya yang harus dimulai lagi dari awal itu kira-kira 2 tahun 4 bulan. Jadi kita tidak ada urusan dengan persoalan kepentingan politik yang lain, kita hanya fokus ke persoalan bagaimana hak politik kami, hak sipil kami sebagai warga negara dihormati dan dijunjung tinggi. Itu yang menjadi landasan kita. Persoalan kemudian banyak interpretasi macam-macam, itu saya pikir karena ada muatan-muatan politik lain. Tetapi kami fokus bahwa proses hukum yang kami lakukan itu dalam konteks dalam rangka negara harus mengembalikan hak politik kami menjadi peserta pemilu 2024. Itu yang menjadi landasan kami, pandangan kami mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri. Terima kasih. Oke.
Cukup jelas ya itu ya. Nanti geser ke kawan kita yang Mas yang ganteng gondrong. Kemudian Mas ini ya. Oke, silakan. Izin Pak Ketum, saya Tito dari Kompas.com mau menegaskan pertanyaan yang tadi. Kalau memang dari awal itu niatnya Partai Prima hanya untuk memulihkan hak politik Partai Prima, kan seharusnya kan petitumnya berhenti di angka 4 saja, karena di petitum kelima itu kan jadi berlaku umum, dia jadi kena ke semua partai politik gitu. Sementara di 30 November waktu Prima gugat ke PT UN pun itu tidak ada tuh. Saat mengajukan sengketa pun, sengketa pemilu secara resmi pun tidak ada. Poin kelima itu hanya meminta agar acara dicabut dan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Nah ini kenapa yang perdata justru dimasukkan poin itu? Kalau tahapan pemilu tetap dilanjutkan, otomatis kan prima yang dalam proses verifikasi dicurangi itu kan tidak ikut. Bagaimana kemudian kita melakukan langkah hukum ya supaya kita bisa ikut di dalam pemilu 2024? Itu yang menjadi diskusi kami yang sangat berat itu loh. Di saat kemudian semua jalur hukum ya yang diatur undang-undang untuk menyelesaikan proses pemilu itu sudah buntu. Gitu loh. Kami aktivis ya, kami aktivis 98 gitu loh. Yang tidak kemudian mau berhenti saja. Di saat kemudian kita didolimi, di saat kita dicurangi gitu loh. Maka kemudian kita berusaha bagaimana melakukan upaya hukum gitu loh di luar ya sengketa pemilu, di mana kemudian kita berharap dari proses hukum itu hak politik kita dipulihkan, Prima menjadi peserta pemilu. Persoalan kemudian ya dari putusan pengadilan negeri itu menyampaikan bahwa gugatan Prima untuk proses pemilu dihentikan dan kemudian mulai dari awal lagi ya itu menurut kami sebagai jalan satu-satu ikut ya itu proses pemilu harus dihentikan dan harus dimulai dari awal lagi karena tujuan kita bagaimana kita bisa ikut gitu. Gimana caranya kita bisa ikut? Jalannya pakai apa? Semua proses pengadilan sudah buntu gitu. Pakai apa? Saya nanya ke teman-teman wartawan supaya kami bisa ikut hak politik kami ini dihargai, dikembalikan, pakai jalan apa? Otomatis kalau kemudian tahapan dan proses ini berjalan seperti ini, ya kita nggak ikut. Gitu loh. Makanya kemudian kita minta supaya karena terbukti bahwa KPU melakukan perbuatan melawan hukum, gitu, proses ini harus dimulai dari awal lagi supaya hak politik kami sebagai warga negara yang dilindungi, ya, oleh konvensi nasional internasional gitu loh, itu dibolehkan kembali dan kita hanya meminta supaya kita ikut menjadi peserta pemilu. Gitu. Supaya semua berjalan dengan demokratis, semua berjalan dengan transparan, gitu loh. Itu yang kita mau. Supaya hasil pemilu pun juga kemudian legitimate. Sekarang kita sudah tahu semua bahwa proses pemilu ini banyak yang gelap, sehingga banyak persoalan-persoalan yang kemudian dipersoalkan bahkan oleh penyelenggara pemilu sendiri di daerah, gitu loh. Menuntut KPU pusat supaya kemudian melakukan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan di luar kewenangan, seperti mengesahkan partai-partai politik seperti yang kita ikuti proses yang ada di DKPP itu. Jadi niat kami hanya itu, bagaimana kemudian hak kami dihargai, hak kami dihormati, hak kami dipulihkan gitu loh, sebagai partai politik yang sah, sebagai partai politik yang memenuhi syarat ya secara administratif untuk menjadi peserta pemilu. Jalan satu-satunya proses harus diulang lagi. Kecuali kemudian nanti ada jalan keluar. Bagaimana baiknya supaya kemudian pemilu ini berjalan dengan baik gitu loh. Kita juga bisa menjadi peserta pemilu gitu. Itu juga sedang kita kaji bagaimana format konsepsinya dan nanti kita juga akan menunggu pihak-pihak lain di dalam merespon keputusan pengadilan negeri tersebut, baik dari pemerintah, dari DPR, dari MK, dari MA. Kita juga masih menunggu gitu loh. Posisi mereka, respon mereka terhadap pengadilan negeri itu sebagai landasan kita untuk melakukan langkah-langkah politik menindaklanjuti hasil keputusan dari pengadilan negeri Jakarta Pusat itu. Saya pikir itu, Mas. Terima kasih. Bung Mengapul mau menambahkan.